Lupakan perang minyak abad ke-20. Lupakan ideologi dan perbatasan lama. Di tahun 2026 ini, medan pertempuran sesungguhnya telah bergeser. Ini adalah perang mineral global, sebuah perang yang tidak menggunakan bom atom, melainkan mengincar inti dari setiap chip komputer, setiap baterai mobil listrik, dan setiap rudal hipersonik. 3 Januari 2026, dunia melihat Presiden Nicolas Maduro diculik dari kediamannya oleh pasukan elit Amerika Serikat. Ini bukan lagi sekedar narasi tentang demokrasi atau diktator. Ini adalah tindakan preemptif untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia, bahan bakar transisi menuju era mineral. Namun yang paling mengejutkan adalah ancaman berikutnya. Denmark, salah satu sekutu paling setia Amerika, kini menjadi target. Mengapa? Karena di bawah es Greenland tersembunyi logam tanah jarang yang tak ternilai. Jika sekutu NATO saja harus dihantam demi mineral, apa kabar Indonesia? Indonesia pemilik nikel terbesar di dunia. Kita adalah kunci bagi revolusi energi masa depan. Namun disadari atau tidak, kita kini berada di garis depan perang mineral global ini. Sorotan kali ini kita akan membongkar benang merah yang menghubungkan Venezuela, Greenland, Meksiko, Iran hingga Indonesia. Ini bukan lagi tentang negara atau ideologi, ini tentang siapa yang menguasai mineral langka, dia yang mendikte seluruh peradaban dunia ke depan. Bersiaplah karena hukum rimba global baru saja dimulai. Mari kita terbang 10.000 mil ke utara menuju hamparan es Greenland. Di sini narasi menjadi semakin aneh dan menakutkan. Denmark bukan musuh Amerika. Denmark adalah sekutu setia, anggota pendiri NATO. Mereka berbagi intelijen, mereka berbagi pangkalan militer di Patufik. Namun di awal tahun 2026, kesetiaan itu hanyalah tumpukan kertas sampah. Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengguncang benua biru Eropa. Amerika Serikat akan mengambil alih Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Mengapa? Karena Greenland adalah harta karun abad 21. Di bawah esnya yang mencair, terkubur rare earth elements atau logam tanah jarang yang masif, bahan yang membuat rudal akurat, smartphone menjadi cerdas, dan jet tempur perang bisa terbang. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dia mengancam bahwa jika Amerika mencaplok Greenland, NATO akan hilang dari sejarah. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører... Bayangkan itu, sebuah aliansi yang menjaga perdamaian dunia selama 80 tahun terancam runtuh, bukan karena serangan Rusia, tapi karena nafsu predator pemimpinnya sendiri terhadap sumber daya sekutunya. Pesan Washington sangat jelas, jika sekutu kami saja tidak aman dari ambisi kami, maka tidak ada satupun negara di planet ini yang bisa merasa tenang. Greenland secara geografis ia adalah bagian tak terpisahkan dari lempeng tektonik Amerika Utara. Ia bertetangga langsung dengan Kanada. Namun selama ratusan tahun, wilayah raksasa ini dikuasai oleh negara kecil di Eropa yang jaraknya 3.500 km dari Denmark. Bagaimana mungkin? Ini adalah sisa-sisa romantisme kolonial masa lalu, berawal dari penjelajahan Viking hingga perjanjian Kiel tahun 1814 yang menyerahkan hak pengelolaan Greenland ke tangan takhta Denmark. Selama puluhan tahun Amerika Serikat dan Denmark hidup dalam romantisme sekutu yang manis. Amerika meminjam lahan di Pitufik untuk pangkalan rudal dan Denmark mendapatkan perlindungan. Namun di tahun ini romantisme itu berakhir pahit. Lapisan es Greenland yang mulai mencair menyingkap harta karun yang paling dicari di planet ini, yaitu neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium. Tanpa mineral langka ini, militer Amerika Serikat akan buta di masa depan. Tanpa mineral ini, tidak akan ada teknologi AI, tidak ada jet tempur F-35, dan tidak ada baterai masa depan. Masalahnya, Tiongkok sudah berada di sana lebih dulu. Melalui perusahaan seperti Shenzhou Resources, Beijing telah mencengkeram saham-saham strategis pertambangan Greenland.
Washington mungkin melihat ini sebagai penghinaan. Trump memberikan tuduhan Denmark tidak mampu menjaga Greenland dari pengaruh Tiongkok. Inilah alasan mengapa kedaulatan Denmark kini digoyang. Amerika menggunakan argumen geografi. Greenland ada di benua kami, maka ia harus di bawah kendali kami. Sebuah pengkhianatan terhadap sekutu yang membuktikan satu hal. Dalam perang mineral global, tidak ada kawan sejati, yang ada hanyalah akses atau aneksasi. Amerika Serikat menyadari bahwa mereka telah terlambat. Selama 1 dekade terakhir, Tiongkok sang naga dari timur telah lebih dulu menanamkan pengaruhnya di sini. Melalui perusahaan-perusahaan seperti Tsingshan Resources, Beijing secara perlahan namun pasti telah menguasai saham-saham strategis di proyek pertambangan Greenland. Tiongkok tidak butuh invasi militer. Mereka menggunakan diplomasi infrastruktur dan pendanaan masif untuk mengunci akses ke logam tanah jarang ini. Washington pun panik. Mereka melihat Tiongkok mulai membangun jalur sutra kutub tepat di depan pintu utara Amerika. Inilah yang memicu perubahan sikap drastis dari Donald Trump. Dan disinilah sisi gelap dari romantisme Barat mulai terkelupas. Selama puluhan tahun, Amerika dan Denmark adalah simbol romantisme sekutu transatlantik yang sempurna. Denmark adalah anggota pendiri NATO yang setia, yang selalu memberikan lahan pangkalan militer Pitufik demi keamanan Amerika. Mereka adalah sahabat yang makan di meja yang sama. Tapi dalam perang mineral global, romantisme itu mati. Amerika Serikat tidak lagi memandang Denmark sebagai sahabat, melainkan sebagai penghalang akses sumber daya. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, harus menelan kenyataan pahit bahwa kedaulatan negaranya dianggap bisa dibeli atau diambil paksa hanya karena Amerika merasa terancam oleh dominasi Tiongkok. Namun di balik angka-angka ekspor dan manuver jet tempur ada satu pertanyaan yang jarang diajukan. Bagaimana dengan nasib manusia yang mendiami tanah-tanah kaya ini? Bagi mayoritas penduduk Greenland, ada sekitar 57.000 jiwa. Hubungan dengan Denmark adalah sisa-sisa masa kolonial yang menyakitkan. Ada keinginan kuat untuk menjadi negara berdaulat penuh. Mereka merasa kebudayaan Inuit seringkali dipandang sebelah mata oleh Copenhagen. Jika ingin merdeka, ada syaratnya. Denmark memberikan subsidi tahunan sekitar 600 juta US dollar. Masyarakat Greenland tahu mereka tidak bisa merdeka sebelum mereka bisa mengganti uang itu. Disinilah dilemanya, dan pertambangan mineral langka adalah satu-satunya jalan tercepat untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Meskipun ingin lepas dari Denmark, banyak warga Greenland yang merasa ngeri dengan tawaran Trump. Mantan PM Greenland Kim Kielsen pernah berkata dengan tegas, Greenland tidak untuk dijual. Masyarakat merasa terhina karena mereka diperlakukan seperti aset-aset real estate yang bisa berpindah tangan begitu cepat tanpa suara mereka. Masyarakat Inuit sangat bergantung pada alam untuk berburu dan memancing. Mereka takut perusahaan-perusahaan pertambangan Amerika akan merusak ekosistem Arktik yang rapuh demi mengambil neodymium dan mineral lainnya, meninggalkan mereka dengan tanah yang hancur. Di sisi lain ada kelompok yang melihat kehadiran mereka sebagai peluang ekonomi yang jauh lebih besar daripada Denmark. Mereka berharap jika Amerika masuk akan ada pembangunan bandara, pelabuhan, dan lapangan kerja masif. Di sisi lain, sebagian kecil merasa bahwa dengan ancaman Rusia yang semakin agresif di Kutub Utara, berada di bawah perlindungan militer AS secara penuh adalah pilihan yang lebih realistis secara keamanan. Pilihan bagi rakyat Greenland di tengah situasi panas ini adalah tetap setia kepada Denmark atau menjadi koloni pertambangan Amerika. Jika tetap setia dengan Denmark, apa gunanya kedaulatan jika es dan laut tempat tinggalnya hancur oleh limbah mineral? Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga gudang harta karun yang tidak boleh memiliki kuncinya sendiri. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan bagi dunia. Jika Amerika berani mengkhianati romantisme puluhan tahun dengan sekutu kulit putih dan anggota NATO seperti Denmark, apa yang membuat kita berpikir mereka akan ragu untuk melakukan hal yang sama pada negara lain? Setelah Venezuela jatuh dan ancaman nyata untuk Greenland, mesin perang Washington terlihat tidak akan berhenti. Mereka melakukan apa yang disebut para analis sebagai regional clean-up. Di Meksiko, kedaulatan bukan lagi penghalang. Trump menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris. Artinya, militer Amerika kini merasa memiliki hak untuk menyeberangi perbatasan dan melakukan serangan udara di wilayah Meksiko tanpa izin. Di Kolombia, Presiden Gustavo Petro ditekan hingga ke sudut ruangan. Amerika mengancam akan memutus seluruh bantuan dan menerapkan sanksi jika Kolombia tidak tunduk pada standar ekstraksi energi Amerika. Dan Kuba sedang dicekik.
Tanpa minyak dari Venezuela yang kini dikontrol Amerika, Havana berada dalam kegelapan total. Inilah halaman belakang Amerika yang baru. Sebuah wilayah di mana tidak boleh ada suara sumbang, tidak boleh ada kebijakan yang tidak selaras dengan Washington. Setiap pemimpin di Amerika Latin kini tidur dengan satu mata terbuka dan bertanya-tanya, apakah malam ini giliran saya yang dijemput oleh Delta Force? Lalu bagaimana dengan Iran? Musuh abadi ini kini terisolasi lebih jauh. Dengan jatuhnya Venezuela, Iran kehilangan mitra strategis utamanya di belahan barat. Kapal-kapal tanker Iran yang mencoba membawa minyak kini diblokade secara fisik oleh armada Angkatan Laut Amerika. Amerika Serikat sedang menggunakan kekuatannya untuk memastikan bahwa tidak ada satu tetes minyak atau 1 gram mineral pun yang berpindah tangan tanpa persetujuan mereka. Terlihat jelas aturan dunia baru di tahun ini adalah aturan penguasaan fisik. Mari kita arahkan radar kita tepat ke jantung khatulistiwa Indonesia. Jika Venezuela memiliki minyak dan Greenland memiliki es dan tanah mineral jarang, Indonesia juga memiliki sesuatu yang jauh lebih krusial bagi masa depan digital, yaitu nikel. Kita bukan sekedar pemain, kita adalah raja nikel dunia. Faktanya Indonesia menguasai 40 hingga 50% pasokan nikel global. Tanpa nikel kita, revolusi kendaraan listrik dunia akan berhenti total. Namun harta karun kita tidak berhenti di sana. Di Bangka Belitung tersimpan harta karun tersembunyi berupa logam tanah jarang atau Rare Earth Elements atau REE, hasil sampingan timah yang mencapai ratusan ribu ton. Ini adalah material yang diincar oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi Amerika. Namun kekayaan ini membawa kita ke dalam perang dingin hijau. Washington kini menggunakan senjata hukum bernama Inflation Reduction Act atau IRA. Aturannya kejam. Kendaraan listrik di AS tidak akan mendapatkan subsidi pajak $7.500 jika baterainya mengandung mineral dari perusahaan yang dikendalikan Tiongkok lebih dari 25%. Ini adalah hantaman telak bagi kita. Mengapa? Karena sebagian besar smelter raksasa di Morowali dan Ueda Bay didominasi oleh perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan dan CATL. Secara otomatis, nikel Indonesia dianggap terlarang di pasar subsidi Amerika. Washington melakukan tekanan divestasi paksa. Mereka meminta Indonesia mengurangi porsi saham Tiongkok di bawah 25%. Ini adalah pilihan yang mustahil. Investor Tiongkok adalah yang paling berani membawa modal besar dan teknologi HPAL yang canggih. Sementara investor barat seringkali lambat dan penuh syarat. Kita sedang dipaksa melakukan apartheid ekonomi, memisahkan mana nikel untuk barat dan mana nikel untuk timur di tanah kita sendiri. Namun pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Kita tidak ingin berakhir seperti Venezuela yang dikonfrontasi militer atau Greenland yang diancam aneksasi. Indonesia menggunakan strategi yang lebih halus namun mematikan, yaitu diplomasi mineral. Melalui badan pengelola investasi baru bernama Danantara atau Daya Anagata Nusantara, Indonesia membangun sebuah benteng ekonomi. Danantara bukan sekedar pengelolaan aset, ia adalah lembaga penyangga atau buffer institution. Cara kerjanya cerdik. Danantara menerapkan strategi pemisahan aset atau ring fencing. Proyek nikel kita dipisah menjadi 2 jalur. Jalur pertama tetap bekerja sama dengan Tiongkok untuk pasar global, dan jalur kedua adalah proyek bersih tanpa dominasi Tiongkok untuk memenuhi kriteria subsidi Amerika. Dengan Danantara masuk sebagai pemegang saham, kepemilikan lokal tetap dominan, sehingga Amerika tidak bisa menuduh kita dikendalikan sepihak oleh Beijing. Rencananya di akhir Januari 2026 ini, Presiden Prabowo dan Presiden Trump dijadwalkan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART, penandatangan kerjasama dagang yang bersejarah. Amerika menawarkan konsesi pajak bagi produk unggulan kita, namun syaratnya berat. Kita harus menjamin akses mineral kritis bagi militer Amerika dan membatasi Tiongkok. Indonesia merespon dengan blending investment dan antara mengundang Ford, Tesla atau raksasa Korea dan Jepang untuk berinvestasi bersama di satu kawasan wilayah industri. Kita memberikan jaminan pasokan mineral melalui offtake agreement, namun kita menekan balik. Indonesia beri nikel, tapi Amerika harus memberi teknologi ekstraksi REE lainnya. Inilah jalur interdependensi strategis. Kita menghindari nasib seperti Maduro dengan cara menjadi terlalu penting untuk diganggu. Kita merangkul India, Uni Eropa, dan Brazil untuk diversifikasi mitra. Fokus kita jelas, membangun ekosistem baterai dari hulu ke hilir di dalam negeri agar kita bukan sekedar eksportir tanah tapi pusat manufaktur dunia. Kesimpulannya, di tengah hukum rimba baru, Indonesia memilih jalur ketiga. Kita tidak memihak,
kita memimpin kepentingan kita sendiri. Dan Antara adalah alat kita untuk tetap berbisnis dengan Tiongkok sambil memenuhi regulasi ketat Amerika. Kita sedang membangun jalur sutra sekaligus jalur transatlantik di atas tanah Nusantara secara bersamaan. Kekayaan mineral kita bukan lagi sekedar komoditas dagang, melainkan senjata pertahanan nasional. Jika Greenland adalah target di utara dan Venezuela di selatan, Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan bisa dipertahankan tanpa peperangan, melainkan dengan kecerdikan ekonomi. Kita memaksa negara adidaya untuk duduk dan bernegosiasi secara setara karena mereka sadar tanpa Indonesia masa depan teknologi mereka akan gelap gulita. Indonesia kini bukan lagi penonton, melainkan sutradara dalam teater mineral global. Apakah menurut Anda strategi dan Antara ini cukup untuk melindungi kita dari cengkraman Amerika? Atau kita sedang menyimpan bom waktu untuk apartheid ekonomi ini? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Biarkan mereka tahu bahwa Indonesia sudah siap menghadapi hukum rimba baru dengan kepala tegak.